1 kali. Ayat kursi 1 kali. Al-Ikhlas 1 kali. Istighfar 10 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, kemudian hadiahkan pahalanya untuk Imam Ghazali. Nah, Imam siapa? Imam Ghazali. Kemudian Bapak Ibu berdoa. Tapi saya nggak bisa bahasa Arab, Kiai. Meskipun bahasa mandi angin silahkan, ya, tidak masalah. Ya Allah, saya meminta dengan wasilah, dengan barokah Imam Ghazali, mudah-mudahan anak saya di pondok pesantren Kanjeng Sepuh yang bernama Siti Tsunami, ya, mudah-mudahan kau jadikan sebagai anak yang soleha, alimah, hafidhoh, anak yang sukses, berbakti kepada orang tua. Amin, Allahumma amin. Nah, silakan minta doa-doa yang lain sesuai dengan request. Ini mujarab ibu-ibu, ya, untuk mendoakan anak, mujarab untuk mendoakan anak. Ini saya awalnya berpikir kenapa kok pahalanya dihadiahkan kepada Imam Ghazali, padahal imam itu kan banyak, Pak Bu. Ada Imam Nawawi, ada Imam Bukhari, ada Imam Syafi'i, ada Imam mandi angin mungkin, ya, ada yang namanya imam, Pak. Kenapa kok Imam Ghazali? Nah, ini karena 2 alasan. Yang pertama, ada testimoni dari wali yang lain. Ada testimoni dari wali yang lain. Al-Imam Abdul Hasan Asyadili pernah menyampaikan, man kana lahu ilallahi hajah falyatawassal bil imamil Ghazali. Siapa saja yang punya hajat dunia, hajat akhirat, punya keinginan apapun, jangan lupa kalau berdoa bertawassul dengan Imam Ghazali. Yang kedua, Imam Ghazali ini ulama yang unik. Biasanya kalau orang alim itu kan hidup di lingkungan ulama, abahnya alim, kakeknya alim, mbahnya alim, buyutnya alim. Wajar anaknya jadi orang alim, ya, gitu. Tapi Imam Ghazali bukan. Imam Ghazali ini, ibu-ibu, ayahnya adalah seorang penenun kain. Yang dikatakan oleh para ulama, ada yang mengatakan mengapa dinamakan Al-Ghazal, karena ayahnya seorang penenun kain yang dijual di pasar. Tapi meskipun bukan seorang ulama, cintanya kepada ulama luar biasa, cintanya kepada majelis-majelis ilmu luar biasa. Setiap setiap bersilaturahmi, sowan kepada para ulama, mengunjungi majelis-majelis ilmu, terbesit dalam hatinya, ya Allah, saya ini bukan orang alim, saya ini bukan ulama, tapi mudah-mudahan dengan keberkahan majelis ini, keberkahan para ulama yang ada di depan saya ini, mudah-mudahan meskipun bukan saya, mudah-mudahan anak-anak saya yang jadi para ulama. Ya. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan cuma 1 tapi 2 putra beliau semuanya jadi ulama besar. Yang pertama Imam Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Yang kedua, adik dari Imam Ghazali yang dijuluki sebagai Al-Waqid, penceramah paling viral di zamannya, Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali. Maka ini pentingnya untuk para orang tua untuk ikut mondok bersama anaknya, bukan dengan jasadnya, bukan, tapi dengan selalu mendoakan anak minimal setelah sholat 5 waktu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ayat kedua, ya, orang tua itu wajib totalitas mendukung pendidikan anak dengan mengajarkan kepada anak untuk selalu mengikuti peraturan pesantren, untuk selalu taat, hormat, taklim kepada para guru yang mengajarkan ilmu di pesantren. Ini kadang-kadang banyak orang tua yang nggak sadar, ya, masukin anak semaunya, ngeluarin anak juga semaunya. Bapak-bapak, bu-ibu, ya, kalau panjenengan semua ini memasukkan anaknya, memilih untuk menjadikan
putra-putrinya sebagai seorang santri, maka kalian harus tahu bahwa kunci keberuntungan seorang santri itu ada di dalam ridho para gurunya. Keberkahan ilmu yang akan didapatkan oleh putra-putri Bapak Ibu di pondok pesantren ini tergantung bagaimana adab mereka, akhlak mereka, hormat mereka, takzim mereka kepada para gurunya. Pendiri NU Ki Haji Hasyim Asy'ari Hadratus Syekh itu menyampaikan dalam kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim, alladzi la yaqtaqid jalalata ustadzihi la yuflih. Kalau ada santri, dia bukan tidak taat, dia memandang gurunya dengan pandangan tidak hormat, memandang gurunya dengan pandangan biasa-biasa saja, la yuflih, dia tidak akan menjadi orang yang beruntung. Maka kalian lihat mulai sejak dulu, zaman sahabat, tabi'in sampai ke zaman para ulama kita, di balik sosok-sosok hebat itu pasti ada takzim kepada guru yang sangat luar biasa. Di Madura sana ada seorang ulama yang saya ceritakan tadi, Kiai Haji Khalil Bangkalan. Itu pernah Pak diceritakan tentang beliau, dulu beliau pernah naik delman. Delman itu kata orang Jawa dokar. Ya. Kalau kata orang Jambi apa? Masih ada delman di sini? Tidak ada. Beliau naik delman Pak. Kemudian beliau bertanya kepada Pak Kusirnya, Pak Kusir, ini kuda Bapak dari mana? Pak Kusir menjawab, ini dari daerah Bima, Kiai. Bima itu daerah di Nusa Tenggara Barat, NTB. Mendengar itu beliau langsung minta turun. Cukup, saya cukup sampai di sini saja. Pak Kusirnya bertanya-tanya, kenapa Kiai, apa ada yang salah dari ucapan saya? Tidak ada yang salah Pak. Hanya saja ketika Bapak mengatakan bahwa kuda ini berasal dari Bima, saya langsung teringat guru saya, namanya Syekh Abdul Ghani bin Subuh Al-Bimawi. Syekhana Khalil mengambil dari beliau sanad tarekat Naqsyabandi. Saya teringat guru saya Pak. Dulu waktu masih hidup, guru saya ini terkenal punya banyak peliharaan kuda. Makanya saya tidak mau naik delman Bapak ini karena saya khawatir. Saya takut suul adab, saya curiga jangan-jangan kuda Bapak ini salah satu keturunan kuda guru saya. Masya Allah, takdirnya luar biasa ya. Memuliakan guru karena itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang dicontohkan para ulama kita mulai sejak dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu, Al-Imam Abu Hanifah itu pernah menyampaikan, beliau ya, kalau mungkin ada yang mengatakan orang-orang zaman sekarang, oh itu kan tradisi NU. Bukan tradisi NU, ini tradisi para ulama mulai sejak zaman para sahabat, zaman tabi'in sampai sekarang, turun-temurun. Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah pernah mengatakan, ma madatu rijli ila dari ustazi Hamad ijlalan lahu. Saya tidak pernah berani menselonjorkan, menjulurkan kaki saya ke arah rumah guru saya Hamad sebagai bentuk takzim saya kepada beliau. Wa kana baina dari wa dari Hamad sab'u sukakin. Padahal katanya jarak antara rumah beliau dengan rumah gurunya ini jauh sekali, sekitar 7 rumah. Masya Allah. Makanya kalau kita mengkaji ya, sejarah dari Kiai Khalil Bangkalan, karena taklimnya yang luar biasa kepada para gurunya, beliau ini diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya banyak santri yang taklimnya kepada beliau juga sangat luar biasa. Saya pernah ke daerah Tulung Agung di Jawa Timur, sana juga ada santri dari Kiai Khalil Bangkalan, namanya Kiai Abdul Fattah. Dikatakan dalam manakibnya, dulu waktu masih di pondok pesantren, Kiai Abdul Fattah ini diberikan oleh Kiai Khalil tugas, kalau di pesantren sekarang namanya khidmah ya, diberikan tugas khidmah. Apa khidmahnya? Menyiram pohon salak. Ada pohon salak di sini Pak. Sawit. Kalau pohon sawit. Ya. Nah, tugasnya khidmahnya apa? Yang disuruh oleh Kiai menyiram pohon salak.
Itu dikatakan Pak, Kiai Abdul Fattah ini masih tetap menyiram pohon salak ini meskipun malam hari hujan deras, kebun salak lagi banjir. Ini loh, saking taklimnya kepada para guru, meskipun secara logika tidak usah disiram lagi, udah banjir, tapi tetap perintah guru adalah perintah guru. Di situ ada keberuntungan, di situ ada keberkahan. Nah, saya juga sering cerita dulu Kiai Kholil Bangkalan ini, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, punya santri dari daerah Magelang, ya, dari daerah Magelang. Seorang santri miskin, yang saking miskinnya itu sama orang tuanya nggak pernah dikirim. Ya, di sini adik-adik setiap bulan dikirim orang tua, nah, dikirim. Gak pernah dikirim, hanya punya satu baju, satu sarung. Kalau sarungnya dicuci, terpaksa berendam di sungai sampai sarungnya kering. Akhirnya karena keadaan ekonomi, tapi semangat ngaji masih luar biasa. Ketika liburan pesantren, punya inisiatif, saya mau bekerja di sawahnya orang selama liburan. Bekerjalah dia jauh-jauh pergi dari Madura ke Jember, ke Banyuwangi. Jember Banyuwangi sekitarnya itu sekitar berapa kilo? Hampir 300 kilo untuk kerja di sawah orang ketika panen padi. Bekerja selama 2 bulan, dapatlah dia bayaran upah 2 karung beras. Dibawalah pulang ke pondok, diniati ini beras 2 karung sebagai bekal saya selama mondok. Ternyata sampai di Madura, di Bangkalan, sudah ditunggu oleh Kiai Kholil Bangkalan. Ditanya, itu apa itu? Kamu bawa apa? Beras Kiai 2 karung. Apa kata Kiai Kholil? Oh, alhamdulillah, kebetulan ayam-ayam saya lagi lapar semua. Dirampas itu Bu, beras 2 karung dirampas, dihamburkan untuk para ayam-ayam beliau. Jerih payah selama 2 bulan, ludes dalam hitungan 20 menit. Itu coba itu ya, kalau santri zaman sekarang digitukan sama kiainya, mungkin kiainya diajak gelut mungkin ya. Tapi ini santri ini ya tetap hormat, taklim, yakin bahwa perintah guru, apa yang dilakukan guru ini terbaik untuk para santrinya selama tidak bertentangan dengan syariat. Dan cukup sampai di situ. Kemudian Kiai Kholil ini berkata, berasnya kamu aku ganti ya, aku ganti pakai daun paci, kata orang Jawa. Daun mengkudu, ada nggak di sini pohon mengkudu? Bukan buahnya, daunnya. Jadi sehari-hari santrinya ini yang dari Magelang, Jawa Tengah, lebih banyak makan daun mengkudu. Kalau adik-adik Kanjeng Sepuh ini setiap hari di sini makan daun, buat pondok berapa tahun kira-kira? Bayangkan ini santri ini yang dari Magelang ini, pondok di Madura kepada Kiai Kholil dengan keadaan seperti itu, bukan 5 tahun, bukan 10 tahun, pondok sekitar 25 tahun. Akhirnya dia pulang, setelah itu pindah lagi ke pondok Tebu Ireng asuhan Kiai Hasyim Asy'ari, teman sekelasnya, teman sepondoknya ketika di Bangkalan. Baru pulang dari Tebu Ireng ya, pindah ke Kediri, menikah usianya lebih dari 50 tahun. Kemudian membuka pondok pesantren di Kediri sana. Itulah kisah dari Kiai Manap, atau lebih kita kenal dengan Kiai Haji Abdul Karim, pendiri pondok pesantren Lirboyo ya, yang viral kemarin di Trans 7 ya. Ini Lirboyo, ibu-ibu tahu sekarang santrinya berapa? Santri Lirboyo itu sekarang sekitar 50.000 saja ya. Santri Kanjeng Sepuh ini berapa puluh ribu? Itu barokah ya, taklim kepada para guru, kepada para ulama. Kuncinya ada di situ, Pak. Bapak Ibu mau tidak mau, suka atau tidak suka,
kunci keberuntungan putra putri bapak ibu tergantung dalam ridho para guru mereka. Nah itu ya, Hadratus Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga pernah menyampaikan man aradal falaha, barang siapa yang menghendaki keberuntungan, falyasir ardon tahta aqdamis syuyukh, maka jadikanlah dirinya butiran debu di bawah telapak kaki para guru. Mudah-mudahan para adik-adik sekalian bisa menjadi para santri yang mendapatkan barokah dan ridho yang sempurna dari para gurunya. Amin Allahumma. Sehingga para adik-adik semua Allah jadikan sebagai orang-orang yang mulia, orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung dunia akhirat. Amin Allahumma. Para hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kiranya ini saja yang